Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa zinatal 'arsyi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi wa muntaha ilmihi wa jami' ma syaa wa khalaqa alimul ghaib wasyahada warrahmanur rahim al-malikul qudus al-azizul hakim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilayhil masyir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ihfaz al-imam wal ummah wa ar-ra'iyah alif baina qulubihim bil khairat idfa syarbatuhum anbar. Allahumma wa anta alim syara'irina wa asliha wa anta alim bi hawaizina wa aidihina wa anta alim bi dzunubina faghfirha wa anta alim bi uyubina fa usturha la turina haitsu nahaitana la tukinna haitsu amartana la tunsina zikra wa la ta'umma makra la tukhbizna ila ghaira la taj'alna minnal ghafilin. Allahumma alhimna rusdana wa inna min sya'kunsina asgilna bika amman siwa ika'anna kulla khatiyah ta'una anaka alhimna zikra wa sukra wa husna ibadati. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, sejumlah makhluknya, seberat arasnya, sebanyak keridhoannya, sepanjang tinta kalimatnya, setinggi puncak ilmunya, dan segala sesuatu yang dia kehendaki dan dia ciptakan, yang dia jadikan dan dia kreasikan, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha merajai lagi maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan pujian. Dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia maha hidup dan maha tidak mati. Yuhyi wa yumiit, bahkan dia menghidupkan dan mematikan. Dalam kekuasaannya tergenggam kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kepadanya lah tempat kembali. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus olehnya, pembawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya Allah, anugerahkan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Jagalah pemimpin dan umat ini, pemerintah dan rakyatnya. Jalinlah kasih sayang antara hati mereka dalam kebaikan. Jauhkan dari segala keburukan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha mengetahui rahasia-rahasia kami, maka perbaikilah. Hanya Engkau yang maha mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami, maka penuhilah ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui dosa-dosa kami, maka ampunilah ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui aib-aib kami, maka tutupilah ya Allah.
Jangan Engkau perlihatkan sesuatu kepada kami sekiranya Engkau larang kami mengerjakannya, dan jangan Engkau menghilangkan sesuatu pada kami sekiranya Engkau perintahkan kami mengerjakannya. Jangan lupakan kami dari zikir mengingat-Mu. Jangan tunjukkan kami kepada makarmu. Jangan butuhkan kami kepada selain diri-Mu. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Ya Allah, ilhamilah kami kesadaran dan lindungilah kami dari keburukan nafsu-nafsu kami. Sibukkanlah kami hanya dengan-Mu hingga kami melupakan selain dari diri-Mu. Ingatkanlah kami hanya kepada-Mu sehingga kami melupakan selain dari diri-Mu. Putuskanlah kami dari semua yang dapat memutuskan kami dari-Mu, ya Allah. Ilhamilah kami dengan zikir kepada-Mu, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dan kebaikan ibadah dalam menyembah-Mu. Ini adalah kutipan yang dibacakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam setiap majlis, dalam setiap perjumpaan, dalam keilmuan, yang menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah kemurnian yang datang dari ruhaniah, yang Allah pancarkan ke dalam ruhaninya, dan terbukalah ruhaniahnya itu sehingga mulutnya mengeluarkan ucapan-ucapan yang demikian indah. Jadi kalau kita dengarkan awal yang beliau sampaikan ini, kita akan menemukan ternyata keinginan beliau untuk memutus selain Allah itu dalam dirinya begitu kuat. Bahkan beliau meminta ilham-ilham itu datang murni kepadanya. Nah, kenapa beliau melakukan itu? Nah, kita lihat guru-gurunya. Ternyata beliau memiliki guru-guru yang begitu memiliki karomah. Tapi sebelum itu, kita karena di awal ingin membuka kitab Sirrul Asrar ini yang merupakan karya yang sangat monumental dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka tentu kita punya adab untuk membacakan terlebih dahulu apa yang beliau bacakan. Dan tentu kita sebelum ini juga berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk memulai itu barangkali beliau bisa berdoa sama-sama untuk kita. Langsung saja. Doa dulu Pak Ustaz. على هدينا ولكل نعم bismillah syafaat qadir al-jalali wa bi karamati barakati syahmu syaihu wa fatatul arifin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau pertama memiliki nasab yang sangat baik, dan kemudian beliau juga memiliki keinginan yang begitu kuat dalam mencari ilmu, sehingga sejak usia 18 tahun beliau sudah melanglang buana mencari ilmu, terutama di usia 18 tahun itu tercatat dari Jilan, negeri Jilan dekat Iran, beliau mengembara ke Baghdad. Dalam tulisan yang kita temukan naskahnya dikatakan nas'atuhu wa talabul alim, asuhannya dan pengejarannya akan pengetahuan. Maknanya kira-kira kehendaknya untuk
mengejar ilmu pengetahuan itu. Ro'ata uyun syekh, dapat terlihat dari pancaran matanya, dari pancaran mata beliau. An-nur fi bi'ati ma'rufati bil ilmi. Nah, ini dikarenakan karena di lingkungannya, bi'ati itu di lingkungan wilayah rumahnya lah, kira-kira begitu, ada kecenderungan untuk, silakan Pak Ustaz Sambang Malik. Jadi di lingkungan keluarganya beliau begitu cinta ilmu. Wa muayyadahu bil karomah, ditambah lagi dengan memiliki karomah. Apa karomahnya? Fa abuhu min kibari ulama ujilan. Ayahnya itu adalah ulama di daerahnya, di negeri Jilan. Ayahnya. Wa kemudian wa ummuhu, dan ibunya man urifati bil karomah, memiliki juga karomah. Kenapa? Wa hiya abnatu Abi Abdillah As-Somai. Beliau ini adalah anak dari Syekh Abdullah As-Somai, Al-Arif, yang terkenal seorang arif, Al-Abid, seorang ahli ibadah, abid, dan kemudian Az-Zuhd, seorang ahli zuhud. Sehingga dari ayah dan ibunya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah orang yang soleh semua. Maka dikatakan di situ lingkungannya baik, cahaya di sekitar lingkungannya sudah baik. Anak thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apalagi kemudian dia juga memahami itu bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim dan muslimat. Jadi jangan hanya gara-gara kita sudah berzikir kemudian kita bilang gak berguna ini. Oh, itu bahaya. Apalagi guru kita Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin selalu dalam setiap amaliyahnya harus ada hikmah ilmiah. Amaliyah harus dibarengi dengan hikmah ilmiah. Jadi apa artinya? Ilmu harus diamalkan, amal harus berlandaskan ilmu. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dijalani. Jangan sampai punya pendapat, punya pikiran, wah udah cukup zikir aja, ilmu nggak berguna, bahaya. Itu menyalahi perintah guru, berkah hilang, model begitu hilang. Gak akan dapat, gak akan sampai tujuan. Tujuan akan sampai seorang murid itu mengikuti jejak gurunya, tidak akan keliru mengikuti jejak guru. Loh kan yang namanya wasilah itu sebenarnya kan jejak. Gak bisa langsung kita ngikuti, ikuti Quran dan hadis langsung saja, nggak bisa. Jejak siapa yang mau kita ikuti dari mengikuti Quran dan hadis? Harus ada. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memberikan satu mas'ani Al-Fatihah itu, di dalam isi dari Al-Fatihah itu salah satunya wasilah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Minan nabiyyin wassiddiqin wassuhada'i wassolihin. 4 yang harus diikuti oleh kita. Siapa? Jejak para nabi. Siapa lagi? Jejak orang-orang yang siddiqin, yang benar. Siapa lagi? Jejak para syuhada. Siapa lagi? Jejak para sholihin. Nah, kita cari ini. Di era sekarang nabi sudah tak ada, Pak. Mau ngikut nabi yang mana? Begitu ngikut nabi palsu nanti ketemunya. Nggak bisa kita mengikuti nabi. Kenapa? Karena nabinya sudah wafat.
Bahkan sebelum wafat Nabi mengatakan, siapa yang mengikuti sahabat-sahabat ashabi kanujum, kata Nabi. Kata baginda Nabi, sahabatku itu seperti bintang di langit. Ashabi kanujum, seperti bintang di langit. Iktadaitu, siapa saja yang mengikuti jejak sahabat-sahabatku itu, kata Nabi, iktadaitu, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi Nabi sebelum wafat mengingatkan, mengikuti saya sudah selesai berarti kan. Mengikuti apa saya sekarang? Harus ikuti sahabat-sahabatku. Maka sahabat-sahabatku, kata baginda Nabi, seperti bintang di langit. Ashabi kan nujum. Iktadaitu, iktadaitu. Maka jejak yang perlu diikuti adalah setelah Nabi wafat, para siddiqin. Wafat siddiqin, syuhada. Wafat syuhada, sholihin. Para sholihin. Siapa yang orang-orang yang masuk dalam kategori sholihin? Nah, masuk dalam kategori sholihin ini kan termasuk guru mursyid kita. Dan guru mursyid kita juga tidak kemudian langsung, oh ikuti saya saja. Enggak, beliau langsung memberikan apa? Amaliyah kita. Dan kita membacakan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawasul kita itu juga dibacakan oleh kita dari guru kita. Kepada siapa dulu kita bertawasul? Kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kepada siapa lagi kita tawasul? Kepada para nabi-nabi. Sampai kepada Nabi Adam. Summa ila arwahi abaihi wa ummatihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatul muqarrabin wal qarubina was syuhada'i was sholihin wa ila ruhi abina Adam. Sampai kepada Nabi Adam itu disuruh tawasulnya. Ya. Nabi abina Adam wa umina Hawa wa man tanasala bainahuma ila yaumil sayyidil Fatihah. Jadi jejak tarekoh ini begitu. Jejaknya harus diikuti Nabi, kemudian sampai kepada Nabi Adam. Setelah itu kemudian kepada sahabat-sahabat yang 4, khulafaur rasyidin. Setelah khulafaur rasyidin, jejaknya kepada para ulama, mujtahid. Kemudian kepada ahli sufi. Sampai kepada guru kita, saya Aman Sholibul Waqt Tajul Arif. Jadi jejaknya terlihat. Nah, bagi mereka yang tidak memahami tawasul ini dianggap ini bid'ah, perkara bid'ah. Tidak, ini memurnikan keilmuan, termasuk memurnikan ucapan. Karena nggak bisa kita ngambil talqin zikir kepada orang yang tidak punya sanad, itu berbahaya. Ucapan la ilaha illallah yang kita terima, yang kita talqin, dapat talqin dari guru kita, berasal dari ucapan yang sambung menyambung sampai kepada guru kita, sehingga sampai kepada kita. Nah, ini ibarat benih yang diucapkan itu akan berisi benihnya, karena benihnya benih yang murni. Tapi kalau asal sekadar diambil dari orang-orang yang sembarangan, tidak akan tumbuh dalam kolbu kita. Makanya dalam kitab Sirul Asrar, dalam versi yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengingatkan satu. Kalau engkau menemukan guru yang tidak hafal Quran, ini penting, ternyata itu rupanya beliau sampaikan. Tidak hafal Quran dan sedikit menghafal hadis, maka jangan kamu ikuti. Saya baru menemukan itu, ternyata waduh, rupanya berat juga jadi pantang itu rupanya berat, Pak. Syaratnya Jadi lebih berat, berat, Pak. Kalau yang biasa-biasa mungkin boleh aja. harus memenuhi syaratnya. Persis. Meskipun ada kalimat yang lain balik anu walau air. Nah, ditarekat balik anu walau ayat. Kalau cuma satu ayat saja yang ada hafal, ya udah untuk diri Anda sendiri aja, jangan untuk yang lain. Jangan untuk yang lain dulu. Kenapa? Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbahaya. Nah, ini kan kita sedang membahas Sirul Asrar, yang artinya di luar, jangan kemudian dianggap wah ini terlalu enggak. Ini berangkat dari kitabnya. Nah, beliau menyarankan seperti itu, bahwa untuk mencari guru harus benar-benar yang sudah minimal hafal Al-Quran.
Dan karena beliau memiliki prinsip thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat, ini beliau pegang salah satu hadis Nabi untuk itu. Fasamara an sa'idil jaddi wa taksir, maka dia segera meminta kerja keras untuk mengumpulkan, menghimpun, ya. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan kalimat itu tadi bekerja keras untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ternyata mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barangkali background dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang pertama kali memiliki semangat mencari ilmu, lalu kemudian memiliki guru-guru yang mumpuni di bidangnya. Bahkan ada salah satu guru beliau itu adalah Ibnu Aqil. Jadi Ibnu Aqil ini guru beliau. Jadi gurunya bukan hanya satu, banyak. Ada Syekh Ibnu Aqil, ada Abu Khattab, ada Abu Husain Al-Farra, ada Abu Sa'ad Al-Muharranisim. Khusus kisah Ibnu Aqil ini menarik karena beliau diceritakan pergi ke Mekah. Ketika dia pergi ke Mekah, beliau kemudian menemukan satu kalung emas. Satu kalung emas yang ada mutiaranya gitu, mutiara merah. Ketika beliau pegang, tiba-tiba ada seorang buta yang mencari kalung yang hilang. Dan dia katakan, siapa yang menemukannya, silahkan ambil 100 dinar. Dinar itu uang emas. Kalau sekarang itu mungkin sekitar berapa tuh? 1 dinar itu 3 on ya, 3 gram lebih lah. 3 gram atau 3 on itu ukurannya. Tinggilah nilai. Ini apa ini? Oh. Ya. Nah, jadi ketika beliau menemukan itu, karena ada yang merasa memilikinya, dikasih sama beliau, sama Ibnu Aqil. Setelah dikasih oleh yang pemilik ini, dikatakan silakan ambil 100 dinarnya. Beliau menolak. Nah, singkat cerita, setelah beliau beribadah di Mekah, beliau berencana mau ke Baghdad. Dari Mekah ke Baghdad. Terlebih dahulu beliau ke Palestina. Dari Palestina baru kemudian belok ke Baghdad. Di perjalanan ada masjid yang kecil dan kebetulan kehabisan bekal. Nah, di masjid yang sederhana itu, penduduk kampung di sana menyambut beliau dan mengatakan silakan jadi imam kami, karena imam yang sebelumnya sudah wafat. Akhirnya Syekh Ibnu Aqil ini menjadi imam di sini. Selepas jadi imam, kemudian masyarakat itu mengatakan imam yang lama punya anak, punya putri yang cantik jelita. Kalau berkenan kami nikahkan. Ya, akhirnya Syekh Ibnu Aqil itu menerima itu, menikahlah dia di situ. Nah, ketika punya anak satu, istrinya ini sakit dan dia bercerita, saya bermimpi ada kalung yang merah, mutiara merah, dia kalung emas yang bermutiara merah gitu, yang diikat oleh batu mutiara merah. Lalu kemudian Ibnu Aqil mengatakan, wahai istriku, aku dulu di Mekah menemukan itu, lalu kuberikan kepada seorang laki-laki yang buta. Tiba-tiba istrinya ini menangis terseduh-seduh, dan dia katakan, ayahku selalu berdoa kepada Allah. Dia menangis, doanya adalah, wah ya Allah, mudah-mudahan
anakku ini bisa mendapatkan suami sebagaimana laki-laki yang telah menyerahkan menemukan kalungku di Mekah. Jadi rupanya orang tuanya yang sudah wafat itu doanya itu. Jadi satu jodoh. Yang kedua, kita menemukan hikmah di situ bahwa kebaikan apapun yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Akan balik kepada kita pahalanya di dunia ini. Nah, sebenarnya guru-gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu seperti itu. Sama persis dengan apa yang terjadi dalam kisah riwayat yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sama persis. Ada satu peristiwa ketika beliau di Baghdad itu mendapatkan kelaparan, posisinya kelaparan karena beliau kan kalau ibarat santri lah, yang bekal habis. Jadi ketika beliau kelaparan, dan beliau ini mengikuti orang yang mau buang buah-buahan, buang sayur-sayuran dengan niat nanti kalau dibuang saya ambil karena untuk dimakan. Saking kepada ilmu saking kuatnya beliau santri, beliau mencari itu. Nah, ketika dibuang makan, ternyata bukan hanya dia yang ngambil makanan itu. Orang-orang fakir di sini banyak yang ngambil. Akhirnya kata beliau, dengan rasa malu yang sangat, saya kemudian meninggalkan tempat itu dan berjalan ke masjid. Di masjid laparnya masih terasa, tapi kemudian ketika beliau setengah antara lapar yang sangat itu, tiba-tiba ada seorang pemuda yang memakan daging beserta roti yang segar. Tapi pemuda itu sambil nengok dirinya kan, ditawarkan makanan itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, enggak, aku sudah makan, padahal lapar. Aku sudah makan. Pemuda ini akhirnya makan roti. Lalu kemudian setelah selesai dia bilang, saya ditugaskan oleh seseorang untuk mencari Abdul Qadir Al-Jailani. Kata saya, Abdul Qadir Al-Jailani itu saya. Nah, ibumu menitipkan uang 80 dinar kepadaku dan makanan yang tadi saya makan. Ini dimakan sama yang saya makan itu karena sudah lama mencarimu nggak ketemu. Tadi dikasihkan tak mau lah. Tadi dikasihkan ditolakin kan. Begitulah karomahnya. Sehingga akhirnya uang yang 80 dinar itu diberikan urutan termasuk kepada si pemuda tadi yang kelaparan. Yang juga kelaparan karena menemukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu susah. Artinya kita menemukan bahwa sosok beliau itu ternyata penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kejujuran dan kemampuan mengendalikan syahwat hawa nafsu. Nah, ini penting bagi kita yang sedang berpuasa hari ini. Kita mempunyai tingkatan pilihan. Ada zuhudnya. Oh, ada zuhudnya juga. Kalau tingkatan puasa biasa, ya zuhud puasa umum ya udah nahan hawa nafsu makan, hawa nafsu kalau punya istri berarti hawa nafsu berhubungan pada siang hari kan nggak boleh, meskipun itu sah istri kita, tapi kalau siang hari nggak boleh pada puasa. Nahan hawa nafsu itu sebut puasa awal. Tapi puasa yang lebih khusus, itu adalah puasa menjaga pandangan mata, menjaga ucapan, menjaga pendengaran, menjaga tangan. Jangan pula ngisi puasa itu main game kan, sampai nunggu bukaan main game. Mubazir waktu bagus ngaji kan ini puasa juga, disebut khusus. Yang lebih khusus dari itu apa? Menjaga qalbu. Maka malu itu dijaga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bertahan. Pada akhirnya datang pahala yang melimpah kepada beliau. Nah, intinya bahwa ilmu yang lahir dari buah karya beliau itu berangkat dari keprihatinan dan berangkat dari irodah yang sangat kuat, dari keinginan untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Maka
kalau kita nanti membaca Sirul Asrar lebih dalam, kita akan menemukan hadis baginda Nabi yang beliau kutip di kitab itu, di kitab Sirul Asrar, yaitu salah satunya as-syari'atu kas-sajarah. Saya sering mengilustrasikan kayak gini. Syariat itu seperti pohon. At-thariqatu al-sunha, dan thariqah itu seperti cabang-cabangnya. Nah, ini cabang-cabang. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian wal ma'rifatu awraquha. Ma'rifat itu seperti daun. Ini. Lalu wal hakikatu asmaruha. Hakikat itu buah. Jadi kita harus punya pondasi syariat, kemudian pondasi yang lain adalah cabang, barulah kemudian kita memiliki daun, sehingga hakikat buahnya dapat kita rasakan, samrohnya. Dan tentu saja pengetahuan tentang yang diperintahkan dan yang dilarang. Nah, sehingga beginilah. Jadi kalau Syekh Izzuddin Abdus Salam itu mengatakan setiap mukallaf harus mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Nah, ini yang menjadi landasan. Jangan perintah dan larangan ini terlalu kita tonjolkan sehingga jadi begini. Jadi menutup keindahan Islam itu. Nanti hukuman yang terjadi ke publik antara halal haram begitu terus lagi. Gak bisa mau beragama model ini, gak bisa. Berat. Harus ada pohon-pohon. Harus ada pohonnya kita sana. Itulah yang disebut syariat. Kemudian harus ada cabang-cabangnya, itulah thariqahnya. Harus kemudian baru ma'rifahnya, itulah daunnya. Jadi dapat gambaran ini. Jangan pula jualan thariqah saja, jangan. Nanti nggak ada daunnya, cabang aja jual. Ini thariqah apa yang nggak ada pohonnya? Kering juga, itu tinggal dibakar aja. Bahaya. Jangan mengaku bahwa thariqah itu sudah sampai kemana. Enggak, harus ada pohonnya. Syariat harus ada. Atau orang-orang yang ma'rifat, wah itu yang syariat itu nggak betul, yang thariqah itu nggak betul. Saya udah ma'rifat gitu. Gini aja dari nempel di mana ini daun ini? Jangan separuh-separuh, jangan. Beragama itu sempurna. Maka kalau kita lihat dari awal sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, mencari ilmunya beliau sempurna, guru-gurunya juga baik, kualifikasi gurunya juga punya karomah, beliau juga orang tuanya, ayah dan ibunya memiliki karomah. Lalu kalau kita bagaimana? Orang tua kita begini, ayah kita begini. Ya kita putuslah yang negatif-negatif itu hari ini di sini oleh kita. Kita bermohon kepada Allah bahwa mudah-mudahan dimulai dari kita lah karomah itu lahir. Dengan cara apa? Dengan cara istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu khairun alfat karomah, lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah. Istiqomah kita belajar tentang ilmu ini, maka insya Allah akan lahir dari amaliyah yang kita kerjakan itu karomah-karomah yang banyak. Gak usah khawatir, karena memang itu tahapan perjalanannya. Bahwa harus pertama diketahui sebelum amaliyah itu ilmu. Ini penting. Saya kira ini yang kita mulai, barangkali dari Pak Ustadz Mustafa, dari Pak Ustadz Bambang nanti akan memberi pandangan-pandangan yang lain. Dan barangkali juga nanti dari Pak Haji Tony nanti akan beliau ungkapkan beberapa hal terkait dengan ini. Kami persilakan Pak Bambang, lalu Pak Mustafa dulu, mau ngasih tambahan? Ustaz dulu, Pak Bambang. Belum masuk? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya artinya bukan menambahin barangkali apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Rian Satmika, akan tapi mungkin ya, tapi tidak mungkin sebenarnya ini memang pasti mencari ilmu itu sangat penting sekali, bahkan tadi sudah berbincang-bincang tentang masalah ilmu. Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, katanya gitu. Jadi diwajibkan bagi muslim laki-laki maupun muslimat ya perempuan, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai masuk ke liang kubur. Jadi banyak orang yang memahami tentang masalah mencari ilmu itu, saya sudah merasa pintar. Itu banyak kan yang saya sudah mengajar, saya sudah hafal Al-Quran, saya sudah ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu fikih, ilmu tauhid sudah saya kuasai, tidak perlu belajar lagi. Akan tapi kalau kita mendengarkan tentang ilmu tasawuf atau kita melakukan atau amaliyah ya, melakukan amaliyah tasawuf, tidak hanya teori tapi amaliyahnya kita kerjakan, amaliyahnya ilmu tasawuf, itu baru terasa bahwa kita ini sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa, belum seberapa kita punya ilmu. Tapi banyak yang sudah mengakui karena saya sudah punya ilmu, tidak perlu lagi tambah ilmu. Jadi kalau sudah mengatakan tidak perlu lagi tambah ilmu, tidak perlu belajar lagi, hadis Rasulullah itu mau dikemanakan? Mencari ilmu mulai dari lahir sampai masuk ke dalam kubur, sampai seumur hidup kita itu diwajibkan mencari ilmu. Maka dari itu ilmu yang terakhir terutama ya selain daripada ilmu syariat ya, maka ilmu tasawuf itu sangat penting sekali, dan amaliyahnya tidak hanya kita ilmu tasawufnya saja, akan tapi amaliyahnya harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Baru kita akan mencapai tingkatan-tingkatan yang makrifat hakikat. Baik, nah, itu yang saya sampaikan, barangkali karena itu juga masih mukadimah, baru menyampaikan tentang ilmu. Apa daripada isi daripada ilmu tasawuf itu di dalam kitab Sirrul Asrar yang nantinya akan disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita untuk menuju tingkatan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhammad. Dan sedikit hanya dari hadis Nabi, dari hadis Nabi dari Rasulullah, yaitu hadis Bazar ya. Ini langsung artinya. Jadi jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar atau pendengaran setia kepada ilmu, atau mencintai dan menikmati ilmu, dan jangan jadi yang kelima, maka kamu akan binasa. Jadi kita harus benar-benar mencari ilmu. Tujuan kita adalah guru kita itu Syekh Ahmad Syahrul Arifin sebelum menjadikan, dia sudah benih untuk menjadikan penerus sepuh sudah ada, tapi dia tetap giat mencari ilmu, karena dasar untuk sesuatu yang dibuka oleh Allah ya kita harus tahu dasarnya itu. Oleh itu maka dengan adanya ilmu, maka apapun kita akan berjalan tahu ilmunya. Nah, di situ, apalagi di wilayah
tasawuf. Karena tasawuf ini tidak bisa serta-merta perasaan aja. Karena tasawuf ini hanya perasaan, rasa. Tapi tanpa dasar ilmu. Contoh saja kita tidak pernah makan durian, tapi tahu baunya durian. Apakah kita bisa menikmati durian? Apa gimana rasanya durian? Tapi kalau orang yang sudah menikmati dan tahu benar-benar durian, akan menikmati benar. Oh iya, memang tahu rasanya, memang durian itu enak. Tapi orang yang melihat baru. Tapi apa? Ilmu itu penting. Jadi tidak akan sesat kalau tidak akan paham. Itulah mungkin gambaran saya tentang kita. Mungkin akan diteruskan oleh Pak Dr. Pemestian. Saya demikian itu dari saya. Terima kasih. Jadi yang beliau berdua katakan tadi mudah-mudahan menjadi bagian dari penguatan terhadap pentingnya ini. Tapi kemarin bahkan 2 hari ini di grup saya, di grup alumni Unpad itu sedang berdiskusi soal artificial intelligence, jadi AI. Tambah lagi sekarang ada ChatGPT. Nah, itu bahasa yang baru itu ChatGPT. ChatGPT itu Generative Pre-trained Transformer. Kalau sekarang kita buka internet, buka laptop, buka handphone, mau nanya apa saja, pasti sudah bisa kita pilih. Ilmu apa saja sudah kita bisa tahu. Tasawuf katanya, langsung. Nah, itu sebetulnya disebut dengan artificial intelligence. Jadi kemampuan kecerdasan dari mesin itu sudah secanggih itu. Ada lagi sekarang yang lebih canggih, itu yaitu ChatGPT. Problem apa saja kita chat, maka kemudian akan muncul solusi. Nah, ini teknologi sekarang. Nah, sementara ustadz kita begitu ditanya oleh orang, ini problemnya, ada problem, downloadnya lambat. Satu, download lambat. Yang kedua, dia ngedownload ke handphone juga. Ini problem. Bukan tak boleh, boleh. Tapi problemnya sekarang bahwa ilmu itu bukan itu yang berkah. Ilmu yang berkah dia harus bersumber dari dalam. Artinya apa? Artinya seorang yang mempelajari agama ini, fakihnya itu, kemampuan ilmunya itu harus berangkat dari qalbu. Dan untuk mencapai itu kita bahas sirrasol ini, sehingga ke depan orang-orang yang beramaliyah thariqah akan memiliki instrumen dalam qalbunya, instrumen artificial intelligence, atau dia mampu menjawab teknologi terbaru yang hari ini sedang gencar diperbincangkan, yaitu ChatGPT. Sehingga kalau nanti ada orang yang bertanya apa, langsung dia bisa memberikan solusi. Kenapa bisa memberikan solusi? Karena qalbunya sudah diisi oleh ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Kalau bagi saya nggak aneh itu, Pak. Bukan perkara yang baru itu. Nabi Adam alaihissalam sudah diberikan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu oleh Allah diberi ilmu. Apa ilmunya? Asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu di alam semesta ini. Yang nanya siapa? Yang nanya malaikat. Kelasnya kelas-kelas begitu, Pak. Nah, oleh karena itu instrumen ilmu itu harus kita peroleh sekarang. Jangan nanti, sekarang. Kita harus menjadi generasi yang lebih canggih dari Google Map. Dari Google Map, dari itu.
Kalau mau peta jalan kehidupan kita sudah tahu terbentang dari dunia sampai akhirat, kita tahu petanya. Kalau Google Map kan cuma peta dunia saja selesai. Termasuk ilmu. Kalau cari ilmu jangan dicari di Google, Pak, cari dalam kolom. Maka Nabi mengatakan istafti kolom. Tanya hati. Artinya apa? Hati yang sudah terisi oleh ilmu. Kalau hati yang kosong ya bahaya. Tapi kalau hati yang sudah terisi, maka kita akan lebih canggih dari komputer yang super sekali. Kalau kolbunya sudah diisi oleh ilmu pengetahuan yang tanpa batas itu. Nabi Adam dikasih wa'alama Adam al-asma' kullaha, nama segala sesuatu. Terus bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kita lebih canggih lagi, Pak. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu, Iqra itu dari kata qara, kumpulkan pengetahuan yang asma'ullah itu. Dan ismi rabbik, dan baca dengan ismi rabbik. Bayangkan kita itu instrumennya sudah dalam ada. Bukan hanya sekedar kita mengetahui segala sesuatu, tapi kita bisa menggunakan segala sesuatu itu dengan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran diceritakan kalau jin itu, wahai Sulaiman, sebelum engkau berdiri, istana Bilqis itu sudah berdiri di hadapanmu. Ada manusia yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari sekedar jin. Kata manusia itu, wahai Sulaiman, sebelum matamu berkedip, istana itu sudah ada di depanmu. Wahai, harus berani seperti itu. Maka teknologi GPT yang baru atau AI itu jangan heran. Nah, untuk mencapai itu, mari bersama-sama kita buka Sirrul Asrar ini, rahasia di atas rahasia ini, sehingga kita bisa menjadi manusia, seorang muslim yang benar-benar canggih, yang memiliki pengetahuan yang memadai, mampu menjawab persoalan-persoalan dari kehidupan dunia sampai akhirat. Barangkali itu saja pertemuan pertama kita ini. Mudah-mudahan besok kita mulai memasuki tema awal dari kitab Sirrul Asrar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat fillah, di mana saja berada, mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma biqina aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim